Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jarod dalam tema mengelola pikiran mewujudkan harapan. Teman baik dimanapun saat ini berada, salam sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Teman baik, berbicara tentang sharing kali ini, saya ingin sharing ataupun berbicara perihal bela diri. Saya penyuka bela diri sejak SMP, dimulai tepatnya pada saat SMA kelas 1. Waktu itu dimulai dengan bela diri taekwondo. Setelah itu saya menekuni hingga sampai ke 3 tahun selesai SMA, saya menekuni bela diri Aikido. Dulu alasan saya kenapa berpindah bela diri karena saya memikirkan saya belum tentu bisa ketika memang bertambah usia, saya bisa masih melakukan tendang-tendangan hingga sampai ke usia tambah terus atau senior ataupun lanjut. Akhirnya saya mencoba bela diri Aikido sebagai pilihan dan itu saya lakukan hingga saat ini. Bila dihitung bisa jadi sudah sampai sekitar 25 tahunan lebih saya mengkritisi diri untuk mempelajari Aikido itu dari filosofi, kemudian dari teknik dan sampai ke realisasinya. Alhamdulillah yang saya menjadi sebuah kepuasan saya bisa mendapatkan itu. Itu secara apa yang saya bisa yakini. Teman baik, olahraga itu apalagi kemarin dengan 2019, alhamdulillah saya terkena COVID di tahun 2020. Yang saya yakini adalah kekuatan mental diri saya yang bisa menyelamatkan saya hingga terlepas dari COVID dan sehat hingga sampai saat sekarang. Apa yang menjadi sharingnya? Sharingnya adalah bagaimana saya harus bertahan. Saya bertahan dengan ikhtiar manusianya, kemudian saya pasrahkan pada Allah sebagai pemilik manusia ataupun alam semesta ini, bahwa jika memang ikhtiar saya memang mendapatkan keriduanmu, maka saya akan diberikan solusi kesehatan segera. Dan itu banyak sekali hal yang memang saya dapatkan. Awalnya terkena karena memang saya menemani almarhumah ibu saya, dan saya terganggu ketika almarhumah meninggal pada 31 Januari 2019, kemudian 2020 itu saya pulang dan terkena. Di situ bisa jadi karena saya merasa sedih mungkin, karena mental saya drop sehingga saya balik ke Bandung dalam kondisi saya sudah terkena. Akhirnya saya mendapatkan ujian berupa sakit itu dan saya terus melewatinya hingga akhirnya sembuh. Dan ternyata apa yang saya dapatkan itu ternyata bisa menjadi bekal ketika anak dan istri saya mendapat COVID juga. Itu karena saya rasakan ketika saya melihat gejala yang sama, akhirnya kita melakukan di rumah dengan healing terapi sendiri, di pengobatan sendiri, akhirnya sampai sekitar 9 harian bisa sembuh. Nah, teman baik, mental yang kita miliki itu bisa menolong kita pada saat sulit. Mental baik tentunya didapat dari perilaku ataupun pikiran yang baik. Karena seperti kita ketahui, mental atau misalnya karakter kita itu kalau kita runut berasal dari pikiran. Pikiran yang baik tercetus dan dia menjadi sebuah ucapan yang baik. Dari yang ucapan yang baik kemudian menjadi sebuah perilaku yang baik, dan perilaku yang baik itu terus diulang hingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang akan menjadi sebuah nasib atau menjadi sebuah peruntungan kita di kedepannya. Makanya ketika melalui mental yang baik, maka kita akan terus terjaga itu dan insya Allah akan membuat kita juga dikenal sebagai seseorang dengan hasil kita bermental baik. Dan itu pun bisa jadi berlaku pada mental sebaliknya. Kita pernah tahu ataupun kita pernah dapatkan juga orang-orang yang memang ternyata punya mental ataupun punya perilaku yang tidak baik, yang membuat orang sendiri merasa tidak nyaman. Itu karena memang atas pilihannya. Pengelolaan pikirannya tidak baik ataupun negatif, maka hasil akhirnya dia akan menjadi negatif. Sehingga kita sering dengar di ranah online sendiri adalah dengan netizen julid. Artinya apa? Karena memang artinya dia memang selalu yang mengedepankan adalah dengki dan cara berpikir negatif yang dia selalu kedepankan, maka hasilnya adalah dia tidak suka atau tidak senang orang lain sukses ataupun bahagia. Bahkan ada istilah namanya semos ya. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Nah, itulah yang harus sebetulnya kita antisipasi. Jadi dalam poin sekarang adalah bahwa ketika kita memang ingin menjadi lebih baik, maka usahakan kelola pikiran kita dengan baik agar hasilnya pun baik. Lalu kalau pertanyaannya bagaimana dengan pikiran saya sudah terlanjur kurang baik atau
banyak hal-hal yang membuat saya malah jadi terugikan sendiri dengan pikiran. Mulai dari sekarang, putuskan bahwa apa harapan yang ingin dimunculkan. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dari sekarang, maka saya ingin menjadi pribadi yang baik. Apa yang harus didahulukan? Cari tahu pikiran-pikiran yang selalu memotivasi untuk berbuat tidak baik. Catat itu, kemudian inventarisir atau kumpulkan, rangkum. Setelah itu buat tindakan yang ingin ataupun yang menjadi harapan. Nah, harapan itulah yang terus dilakukan hari per hari, waktu ke waktu. Bila memang kesulitan, silakan cari teman ataupun sahabat ataupun orang yang memang kita percaya untuk bisa membantu mengingatkan agar kita bisa terus menjadi pribadi yang baik. Dan sebagai catatan teman baik, untuk mengubah ataupun untuk menjadi perilaku yang baru, itu lakukan dalam 10 hari berturut-turut tanpa bolong, tanpa ada jeda, 10 rutin, kemudian setelah itu lakukan terus sampai 21 kali atau 27 kali, terus sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan, apresiasi diri dengan misalnya makan sesuatu yang kita inginkan, atau misalnya mencoba untuk sedekah lebih besar, apapun itu. Nah, setelah itu coba lakukan dalam 3 bulan ke depan. Setelah 3 bulan ke depan, maka akan terjadi perubahan. Setidaknya sudah ada rem dalam pikiran kita atau kesadaran kita bahwa hal ini tidak boleh dilanjutkan bila kita berpikir tidak baik. Langsung kita mencoba untuk berpikir baik. Apalagi di zaman sekarang ya, jika tidak memiliki keunikan pikiran ataupun hasil daripada perbuatan, maka orang akan menganggap kita biasa saja. Boleh saja sih, tapi kalau memang kita memunculkan ataupun ingin punya harapan yang lebih baik untuk diri, keluarga, anak istri, maka kita harus mampu berbuat sesuatu yang lebih baik. Nah, teman baik, semoga penggalan tadi, informasi tadi bisa membuat ataupun memotivasi teman baik dimanapun yang sedang sekarang dalam keinginan untuk melakukan perubahan. Maka saya doakan semoga selalu mendapatkan kelancaran ataupun motivasinya ataupun konsistensinya dan persistensinya untuk berubah lebih baik. Jangan pernah menyerah. Hidup ini terlalu mudah, terlalu mahal untuk menyerahkan. Kita harus bisa lebih baik lagi dari keuangan. Ingat, apa yang kita coba perubahan itu tidak akan pernah bisa mudah didapatkan. Jadi ketika kita punya prinsip tersebut, maka kita akan selalu mempersiapkan diri dengan motivasi terbaik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam perubahan.